Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang service strategi. Mari kita mulai. Di video bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian strategi, tujuan service strategi, manfaat service strategi, dan pengertian service portofolio, serta pengelompokannya. Strategi. Strategi adalah perencanaan tingkat tinggi atau jangka panjang untuk mencapai sesuatu. Kita perlu memahami tujuan layanan TI kita agar bisa merumuskan strategi layanan TI. Hal ini tidak hanya memberikan pemahaman pada staf TI tentang apa yang harus dilakukan, tapi kenapa sih kita melakukannya? Perbedaan antara strategi dan taktik. Strategi adalah cara umum dalam mencapai tujuan, sedangkan taktik adalah cara-cara spesifik untuk menerapkan strategi yang dipilih. Tujuan service strategi adalah merumuskan 4P, yaitu perspektif, seperti visi dan misi layanan TI, tujuan dan sasaran, position, seperti diferensiasi dan target market, plans, seperti rencana layanan TI jangka panjang, dan yang terakhir ada pattern atau pola layanan. IDAL menyebut kumpulan aktivitas merumuskan strategi layanan TI sebagai proses strategi manajemen per IT service atau generating strategies. Manfaat service strategi. Pertama, menjadikan TI menjadi aset strategis. Kedua, membuat departemen IT berpikir dan bertindak secara sistematis dan strategis. Ketiga, memastikan hubungan aktivitas penyedia layanan TI dengan luaran penting yang diharapkan pelanggan. Keempat, layanan TI bisa memuaskan pelanggan. Dan kelima, layanan TI dapat merespon perubahan lingkungan bisnis secara cepat dan efektif. Cakupan service strategi. Pertama, mendefinisikan strategi dalam menyediakan layanan TI. Kedua, mendefinisikan strategi pengelolaan layanan-layanan TI tersebut. Service portofolio. Service portofolio adalah daftar semua layanan TI yang disediakan oleh penyedia layanan TI dalam jangka panjang, termasuk layanan TI masa lalu, saat ini, dan masa depan. Selain daftar layanan TI, di service portofolio ini juga ada komitmen atau kontrak layanan-layanan saat ini dan mendatang, status layanan, layanan pihak ketiga, dan perubahan-perubahan layanan yang diinisiasi tahapan Continual Service Improvement atau CSI. Sekadar mengingatkan, CSI itu yang ada di ITIL Service Lifecycle tadi. Di sini digambar dengan warna abu-abu. Secara fisik, service portofolio disimpan dan dikelola dalam sebuah database yang disebut Service Knowledge Management System. Di service portofolio tadi kan terdapat daftar layanan TI. Nah, layanan TI tadi dikelompokkan menjadi 3. Pertama, service pipeline, kedua, service catalog, dan 3, retired service. Oke, jadi ini adalah gambaran dari Service Knowledge Management System. Di paling atas ada SKMS atau Service Knowledge Management System, yang semua service portofolio disimpan dan dikelola di sini. Di dalamnya lagi ada service portofolio, yaitu semua daftar layanan. Nah, layanan-layanan tadi dibagi jadi 3, yaitu service pipeline, service catalog, dan retired service. Dari ketiga jenis layanan ini, hanya bagian service catalog yang terlihat oleh customer dan support team. Service pipeline merupakan layanan-layanan TI yang baru dalam taraf usulan, perencanaan, atau dalam pengembangan. Di sini, layanan TI masih dalam tahapan service strategi atau service design. Karena layanan TI ini masih berupa usulan, jadi belum dibangun, belum disetujui, apalagi diimplementasikan di lingkungan kerja sebenarnya. Service Catalog adalah daftar layanan TI yang sedang berjalan saat ini, dan layanan yang sudah disetujui dan siap akan dijalankan di lingkungan yang sebenarnya, meski aplikasi ini baru akan dibangun. Service Catalog ini bisa kita andaikan seperti melihat brosur sepeda motor yang bisa kita beli di dealer. Ada motor yang bisa kita beli dan langsung kita kendarai, tapi ada juga yang harus kita pesan dulu, baru dirakit, dan dikirim ke kita beberapa bulan kemudian. Retired Service. Retired Service ini merupakan layanan TI yang dulu disediakan, dan kini sudah dihentikan. Informasi tentang layanan yang sudah pensiun ini penting untuk antisipasi apabila di kemudian hari layanan TI ini akan dibutuhkan lagi.
Jadi, penyedia layanan sudah mengetahui servis aset apa aja sih yang dulu dimiliki dan digunakan untuk retire service tersebut. Contoh servis portofolio. Informasi akan diimplementasikannya Windows 10 di masa depan. Ini termasuk service pipeline. Kemudian, saat ini Windows 8 dapat diakses. Ini merupakan servis katalog. Dan Windows XP dicatat sebagai layanan masa lampau. Di sini termasuk return service. Oke, videonya sudah selesai. Lanjut ke video selanjutnya ya, teman-teman.